damage Pak Bolo. Yap, itu dia. Deretan hero yang sudah diambil, deretan hero yang sudah diamankan. Settlement Emblem sesaat lagi, beberapa second lagi akan kita lihat seperti apa yang mereka bawa, Prof. Ya, dan ini dia. Purify yang sempat dibawakan juga sama Haze Armor dengan Cloud-nya. Tidak bermain dengan sprint, agar nantinya tidak terganggu juga dengan penalty zone dan juga final slash. Dan dengan emblem yang sudah dimunculkan, fatal dan juga tenacity. Sementara kalau kita lihat dari Haze Armor, dia bahkan lebih kejam lagi. Firmness, tenacity, dan quantum charge. Dia mau lebih survive di landing phase-nya. Kita bakal menyaksikan apakah win streak Alter Ego dipatahkan Rebellion atau bahkan Rebellion yang akan dibungkam Alter Ego. MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the land outside. Oke, semakin panas lagi MPL Arena dan terlihat dari masing-masing jungler sudah masuk ke dalam pattern farmingnya ya. Purple buff menjadi tujuan dari masing-masing. Joy juga udah selesai mengamankan, Baxia juga selesai mengamankan, Orange buff menjadi tujuan. Dan di awal ini Prof, idealnya Romer kemana dulu Prof? Wah, idealnya buat sekarang udah pasti bakal coba untuk bukain map. Mempertahankan Orange dan juga Purple buff masing-masing. Dan ditambah untuk sekarang mereka sama-sama bergerak kali Wanderer untuk mendapatkan early advantage dan early poking yang sangat-sangat kejam. Termasuk Auditizi yang sepertinya dipaksa untuk mundur atau bahkan minimal flickernya dikeluarkan. Oke, tapi yang mungkin agak cukup kuat adalah di mana power early poking mereka membuat Swallow mau tidak mau harus mundur ke arah belakang. Dan kalau Swallow sampai kepaksa gunain flickernya, ini akan berdampak besar di saat pertandingan objektif seperti yang ada di Key to Success dan Key to Victory tadi. Iya, dan untuk sekarang kalau kita lihat dari emblemnya juga, Angelanya menggunakan basic command, jadi dia mau spam dari early game dan tidak menggunakan emblem support, artinya dia akan lebih berfokus sama item magic damage agar heal-nya tetap sangat-sangat berasa nanti ketika sudah mulai masuk ke mid game. Oke, focusing mark sih penting banget sih menurut gue pribadi ya. Ditambah bargain hunter, jadi dia bakal dapetin itemnya lebih gampang sebagai mid laner. Dan seperti yang kita tahu juga bahwa memang di early game akan sangat kebantu. Tapi sebelum itu kita lihat ada first blood didapatkan Rasi. Gak ada flicker lagi depan sana. Seliman dengan Kelvoy bakal menyanyi, Vincent bakal coba ditumbangin begitu saja. Mundur ke arah belakang, Vincent masih bertahan. Apakah Pai terperangkap di depan sana. Tidak bisa di following up. Dipaksa mundur ke arah belakang dan Auditizi almost but is never enough. Membuat dirinya berhasil mundur ke arah belakang. Kas datang dengan sigap. Bahkan first blood di tangan dari Rebel Zion Pak Pulung. Oke, menjadi sebuah hal baru lagi kita lihat. Ingin melakukan team fight di bawah menit 2 sebelum turtle-nya pun mereka ambil. Sama-sama level 3 untuk area XP laner. Ini mengakibatkan tadi tuh jadi kayak kurang ya Prof ya. Iya, ada something yang kurang gitu loh. Dan kalau kita lihat juga dari setupnya Rasi 2 kali sebenarnya akan terpick off untuk sekarang. Oke, 2 poin kill didapatkan. Ini malah keuntungan di tangan dari para pasukan Rebel Zion, sang banteng biru. Objektif gaming yang mereka miliki sangat kuat, apalagi dengan ada Vincent. Vincent benar-benar sulit untuk di counter kali ini dengan retributionnya. Lihat, dibuat free, romnya ditundukin, dan bahkan mendapatkan keuntungan 1 poin kill plus turtle itu mahal Pak Bulu. Oke, satu turtle lagi berhasil diamankan oleh Rebellion Zion. 12,5%. Gitu. Bukan hanya itu saja yang Kelihatan. menjadi satu hal ya, tapi terlihat loh impact-nya loh. Impact-nya bagus banget. Oh, sayang sekali depan sana. Gold buff-nya di tangan dari Auditizi, bahkan dari Sally Boy dan Merkel Boy gagal dengan retributionnya. Dalam prediction 2 Rebellion Zion dan sisanya menuju ke arah Alter Ego. Yap, itu dia. Prediction, ya kenapa itu yang manggil-manggil tuh. Kami lihat bakal di depan sana dipasang begitu saja, Pai! Masih ada flicker. Bakal coba dibalikin atau tidak, kita bakal melihat sendiri depan sana, Pai. Menutup ada Cars. Vincent masih coba ditahan di depan sana. Sally Boy dan Merkel Boy gagal menangkap Vincent. Masih bisa kabur mundur ke arah belakang. Rebellion Zion masih mengantongi 1000 gold lebih unggul dari Alter Ego, Pak Pulung. Oke, cuman Audi walaupun tadi nggak ada di positioning yang tepat ya. Cuman positioningnya selalu bagus untuk motivation roar-nya loh. Sepersekian detik, sepersekian persen, itu semua membantu banget Prof. Ya, dan lagi-lagi ya dengan favor rom item ini akan memperkuat juga tim fight dari Rebellion Zion ketika kita melihat kehadiran dari heal up-nya Motivation Roar Minotaur yang sulit sekali untuk ditumbangkan di game kali ini tentunya karena balik lagi terlalu sedikit damage yang dimiliki sama Alter Ego di early game dan mereka sangat dependent sama item nantinya. Ketika sudah mulai 1 atau 2 item barulah akan terlihat bagaimana Rebellion Zion dan Alter Ego yang akan saling beradu atau pertukaran damage-nya akan lebih kelihatan di team fight turtle yang ketiga. Yap, dan ini dah game fake by Crab. Dari 4 player yang telah memainkan e-retail, hanya Nino yang mendapatkan kemenangan dengan total 5 kali pick, 5 kemenangan. 100% win rate. Oke. Gokil.
Berarti tandanya win streak kemarin mereka ini salah satu penunjangnya ada di Iritel ya Profesor Iya, ya? Ninotel ini namanya. Ninotel. Oh boleh. Apalagi dengan buff yang sangat luar biasa dan juga ultimate heavy crossbow-nya. Yang durasinya walaupun 10 detik tapi emang efeknya cooldown-nya jadi lebih cepat. Oke, tapi Celliboi agak sedikit tertahan di depan sana. Memaksa untuk menuju ke arah seorang Swallow. Masih terlalu jauh. Tapi lagi dan lagi. Ini apakah Alter Ego back to basic? Mereka kembali kehilangan dari posisi objektif gaming. Celliboi bahkan harus mundur ke arah belakang dibantu oleh seorang Udil. Blessing dua jarak bottom lane dan Rasi depan sana dibalikan kembali ke arah Vincent. Terperangkap kah? Tapi nampaknya kalau mereka paksa tim fight pun ini akan ada rugi di tangan dari Alter Ego, Pak Pulung. Kehilangan momentum sepertinya ya, dan terpaksa harus mengeluarkan lagi arah satu ultimate yang dimiliki oleh Joy. Electric Flying Boot-nya langsung dikeluarkan. Mau nggak mau setelah itu habis semua, walaupun tadi ada mendekat tuh beberapa player. Buset, mundur aja lebih baik. Oke, tapi kalau misalnya melihat dari story kemarin, memang Rebellion ini agak jarang diunggulkan, tapi mereka selalu membuktikan kalau prediksi audiens, bahkan para caster itu salah, Profesor. Iya, karena balik lagi, mereka punya draft yang bagus banget dan untuk sekarang Philo. Oke, bakal coba dibalikan kembali keadaannya. Kars berhasil membalikan kembali dan bahkan udah tumpang. Satu pemain didapatkan. Hasil masa Audit Tensi. Medan Fury cepat. Rasi gak bisa bertahan. Rebellion membuat satu pemain kill dan bahkan 3 hilang. Alter Ego diacak-acak kali ini oleh sang banteng biru. Oke, yang menjadi pertanyaan, Prof, ada satu hal tadi yang udah dibuat Rasi dan dia jauh dari player-player Rebellion. Tapi kenapa balik lagi, Prof? Ya mungkin itu tadi karena balik lagi Vengeance-nya lagi aktif. Dan kalau kita melihat secara tidak langsung Rebellion Zion memang mau memaksakan team fight. Sebenarnya fokusnya boleh juga ke Swallow sih, karena dia tiba-tiba menggunakan hard guard. Dan hard guard-nya itu menuju ke arah Kars. Jadi Kars-nya di lini depan makin sulit untuk ditumbangkan. Dan damage dari Celliboi gak ada yang masuk ke arah Swallow. Swallow-nya jadi dapetin early advantage yang luar biasa. Lihat gold leading-nya 4.000 sekarang. Bahkan kalau kita lihat dari segi cooldown reduction Swallow, dia sudah punya Ancient Talisman. Jadi udah pasti bakal punya cooldown yang cepat banget. Ancient Talisman ini mananya juga kuat banget. Walaupun magic powernya masih terlalu early game. Lihat itu, Romer pendatang baru. Audit easy. Langsung memberikan pesonanya sang banteng biru. Di depan sana benar-benar menjaga pergerakan Alter Ego untuk bermain dengan hanya setengah map saja, Profesor dan juga Pak Wah, Pulu. ini setengah mapnya kalau misalkan deket sama Turtle nggak masalah. Jauh dari Turtle loh. Yes, dia paksa setengah map aja mainnya. Iya, lihat dominasi early game yang begitu kejam. Walaupun mungkin kita melihat juga Rebellion Zion unggul 4.500 mereka, tapi harus convert ini menjadi objektif di mid lane. Oke. Karena ini udah perfect Turtle, Vincent udah bisa langsung rusuhin Celliboi-nya. Dan damage-nya coba lihat masuk ke tubuh Rasi, berasa banget. Udah terlihat Udah lagi. tinggal Rasi dimakan, ditelan bulat-bulat, bahkan dia nggak punya flicker, dia nggak bakal bisa kemana-mana. Iya. Ini adalah kesempatan Vincent untuk bahkan pegangin kakinya Rasi loh Pak Pulung. Itu benar-benar atribut berbicara di situ ya, Prof ya. Atribut berbicara, item berbicara, pede banget Swallow barusan loh. Ya bahkan Heisamor karena dari awal kan kita udah lihat dia pakai firmness. Dia pakai efek tambahan untuk physical dan magical defense. Jadi dari awal game sudah bisa dipastikan Nino akan sangat-sangat kesulitan untuk menumbangkan Heisamor. Makanya Heisamor walaupun terlihat kalah hero di sini, tapi dia nggak kalah dari segi landing phase-nya. Lihat beda 2 level menguntungkan Vincent Beda mendapatkan seluruh objektif yang dimiliki Alter Ego. Dan ini kalau kita lihat dari Vincent-nya sendiri, dia akan mendekati level yang ke-15. Dan ini akan membuat lagi dan lagi Lord Teamfight Retribution dari Rebellion Zion akan sangat on point. Tanpa adanya gangguan sama sekali dari Alter Ego. Wah, ini ruang yang diciptain oleh 4 player lain loh. Benar-benar membuat Heisamor ya udah free banget. Mendapat keuntungan begitu banyak. Banteng biru emang dari kemarin itu tanduknya sedang tajam-tajamnya. Dan sekarang ini terbukti Alter Ego yang dari kemarin selalu mendominasi permainan mereka dengan 2 poin tanpa lawan. Di early game, di game pertama mereka, di menit ke-8, 5.000 utangnya Pak Pulung. Waduh, 5.000. 5.800 kalau sekarang. Dan bahkan kalau kita lihat dari goldnya ya, cuma Nino yang unggul dan bahkan mendekati Kars sama Heisamor. Walaupun ada perbedaan sedikit, tapi balik lagi Nino adalah one man show. Dan itu tidak terlalu baik menurutku ketika nanti dibawa ke arah mid game sampai dengan late game. Kalau tidak di follow up juga sama Celliboi atau bahkan minimal sama Pai. Agar ada badan tambahan di lini depan. Ya, sementara untuk sekarang Lord akan muncul kembali. Satu Lord yang kemungkinan besar bisa menghancurkan seluruh inner yang ada untuk tiap tim yang mendapatkan satu Lord tersebut.
Nah sekarang Alter Ego akankah mereka berani untuk bisa terus melakukan fight di arena Oh tapi atau lihat di tidak? depan sana bakal coba dimakan. Satu sosok Nino. Tidak bisa bertahan, Nino bakal flicker ke arah belakang dari seorang Swallow. Menyelamatkan dirinya pada Slap. Membuat Auditisi terperangkap. Masih coba dipaksa dengan adanya reset yang dilakukan. Rebellion nampaknya masih memiliki power untuk bisa mendapatkan Lord yang pertama mereka. Tidak mau tinggal gentar. Mereka mau keuntungan ini dimaksimalkan. Lihat langsung all in terhadap Nino. Itu worth it banget dengan flicker yang dimiliki Cars. Sampai bahkan mereka mendapatkan Lord Pak Bulu. Ya, karena tadi kalau emang mau dilanjutin, kalau kita lihat dari minimap, itu Cloud udah ngacir banget ke tengah ya Prof. Iya. Kalau sampai itu terjadi, buset. Nah, masalahnya itu tadi kan aku udah sempat mention kalau misalkan Alter Ego Esports ketika hanya mengandalkan Nino sebagai damage dealer utama, mereka bakal kesulitan. Karena apa? Permainan front to back belum tentu bisa dilakukan. Vincent lagi unggul banget. Snowballing yang dari awal game berjalan dengan maksimal. Sampai sekarang lihat dia udah punya Guardian Helmet on the way menuju ke arah Blade Armor. Kalau udah punya Blade Armor, Nino sudah bisa dipastikan kesulitan untuk memberikan dealing damage walaupun dia punya Haslaw sekalipun. Dia butuh Malefic Roar nantinya. Oke. Kesulitan plus kesakitan Pak. Kesakitan. Cuman kalau menurut gue pribadi ya, ini adalah momen-momen yang cukup baik yang bisa dimanfaatkan oleh HIS. Kenapa? WON belum ada loh. Oh, Retribution terlalu cepat. Salibon Merkel Boy bakal coba ditangkap di depan sana. Ada Cars. Tapi Salibon terlalu sakit, dia harus menuju ke arah belakang. Walaupun ada Udil di dalamnya sekalipun, dia bakal cepat untuk dilumat. Karena Vincent memang basicnya dia yang memotong seluruh regen yang diberikan. Pai seorang diri, Pai versus everybody, Pai catch to do it. Tapi bahkan Pai akan dimakan, ditelan bulat-bulat, flickernya pun sepertinya masih menyelamatkan dia. Karena satu hal, Rebellion tahu dia gak boleh buru-buru untuk maksa ke Pai yang ada malah merugikan dari pasukan Sang Banteng Biru. Iya, ini bener-bener loh. Alter Ego mati-matian mempertahankan outer mid turretnya loh, Prof. Iya, terlalu lama juga sih pembelian pembelian satu Blade Armor dari Pai. Harusnya nanti bisa menutup Haze Armor ketika sudah mulai masuk main game. Auditisi! Medan Puri di bersama Blade Armor dari Haze Armor. Challenge didapatkan Pai. Udah kena flicker. Di depan sana mereka harus menggunakan sword skill untuk mundur. Tidak bisa bertahan dari tim fight yang cukup besar. Mau solo pick terhadap Vincent sekalipun terlalu keras. Ya ini lama-lama ya kalau misalkan kayak begini, sekalipun Pai-nya nanti punya item seperti Blade Armor atau bahkan Queen's Wings, ini bakal dimakan sama Haze Armor semuanya. Swallow di belakang juga udah terlalu kuat. 6 assist dia dapatkan dan bahkan dari segi gold leading level juga terlalu tinggi. Udil dengan menggunakan Angelanya tentu nggak bakal bisa melakukan clear wave secepat itu. Karena mau bagaimanapun Angela di sini adalah sebagai sosok support juga di waktu yang bersamaan. Kalau kita melihat dari Nino, dia benar-benar punya beban yang berat banget. Karena apa? Karena dia harus bisa ngedeliver damage dalam waktu 10 detik secara instan. Sally Boy, where are you going? Retribution bahkan harus digunakan untuk dia kabur ke arah belakang. Untungnya tadi dia nggak kena stun. Kalau dia kena stun sekali aja, Udil masuk itu bakal beli 1 gratis 2. Wah, itu Karena attack speednya dari Haze Armor sendiri tadi terlihat ya. Bagaimana cepatnya, kencangnya, deresnya dan ketahuan sekarang. Getar kali ini dengkulnya karena hampir saja ketahuan di arah bottom lane. Tapi untungnya Dewi Fortuna masih berada di pundak Sirpai, Pak Bulung. Yap, hampir saja. Andai tadi ketahuan, ada 2 orang yang mungkin mengundang beberapa player lainnya. Dan sekarang, split push seperti ini harus dilakukan oleh pemain dari Alter Ego kan, Prof? Mau tidak mau, lagi dan lagi mungkin kalau kita berkaca dari game atau match yang sebelumnya, ketika lagi lose condition, satu-satunya cara untuk bisa bertahan dan tetap mendapatkan gold adalah dengan melakukan split push. Dan itu dia Blade Armor dari Pai. Yang dari tadi aku mau sempat bahas karena kalau misalkan untuk sekarang, Blade Armor akan sangat melawan Cloud dengan 30%. Dari buff Blade Armornya itu sendiri, walaupun nantinya Haze Armor akan lebih mengungguli dari segi damage-nya karena dalam keadaan 10.000 gold Rebellion Zion unggul sekarang, advantage gold kali ini tidak boleh mereka lepaskan. Bahkan jatuhnya Rebellion Zion gak boleh melakukan satu kesalahan karena satu kali fatal mistake ini bisa berbuah buruk bagi Rebellion Zion. Lihat Pai, poking damage-nya. damage-nya. Dia sakit banget dan sedangkan di sisi sebaliknya. Ketika Haze Armor kena favor, Auditisi dia full lagi. Bagaikan balik ke base. Waduh. Ini bagaikan balik ke base, dia bebas banget. Dan bahkan Sally benar ke Boy, coba untuk menangkap Swallow. Menuju ke arah belakang, flickernya gagal dari Cars. Dan bahkan Sally benar ke Boy berhasil memancing Cars. Dia kali ini telah lepas dari robotnya. Dan di arah bottom lane, ingat Auditisi udah punya flicker. Para pasukan dari area Rebellion, mereka standby posisinya di bottom lane. Mereka siap untuk mendapatkan 1 buah PS turret. Sally Boy dan Merkel Boy kali ini telah memancing semaksimal mungkin dan menyelesaikan tugas dari Nino di area bottom lane.
tampaknya the best thing yang bisa dilakukan Alter Ego untuk saat ini. Yap, Rasi udah nggak ada lagi final slash loh. Barusan udah dikeluarkan lagi dan pertempurannya terus berlanjut nih kayaknya. Ya, dan jangan lupakan juga Auditizi masih punya flicker. Dia ready banget untuk Minion Fury dengan flickernya dan di follow up juga dengan Swallow yang memiliki satu penalty zone. Jadi ini inisiasi dari Rebellion Zion kayaknya bakal serem banget di top lane. Oh, 2 immortality itu bukan hal yang baik. Membuat Rebellion Zion mundur ke arah belakang. Bahkan Rebellion Zion mereka sadar walaupun menang 11.000 gold, mereka disiplin. Laningnya mereka pegang dulu. Mereka nggak akan mau maksa ke arah base dari Alter Ego Papulung. Yap, dan sebuah hal yang begitu baik ya, kali ini terlihat lagi. Hais, tidak offside Prof. Iya. Hais, jauh di bawah kontrol yang begitu baik. Dan Entah ini dari komunikasi yang udah mereka bangun. Entah ini kalau ngomongin komunikasi udah pasti sih. Karena setidaknya jadi satu suara mereka dan tidak ada gerakan yang mengancam Rebellion Zion ketika memasuki high ground dari Alter Ego Esports. Tapi kalau kita kilas balik, itu mungkin kita bisa bilang thanks to Sally Boy tadi. Karena Sally Boy buying time di atas. Dan buying time tersebut berhasil untuk setidaknya meruntuhkan 2 base turret saja. Alter Ego hampir bisa kehilangan 3 base turretnya. Tapi buat sekarang, kayaknya mau ditabrak secara paksa kah? Oh, lihat Auditizi udah menjadi badan dan bahkan cut! Memberikan damage spy. Sama following up di belakang sana. Melepaskan Rebellion Zion. Mereka akhirnya mengendorkan permainan mereka. Mereka sadar Alter Ego masih punya powernya. Mereka nampaknya harus menunggu sampai World yang ketiga. 20 detik lagi, Lord menjadi satu tujuan utama mereka dan mungkin itu akan menjadi sebuah finishing yang begitu baik untuk Rebellion. Ya, ini semua landing udah dikuasain bro. antara mereka bakal ambil Lordnya atau mereka akan biarkan Lordnya sehingga nanti ketika menit 18 baru mereka akan amankan. Tapi kayaknya nggak bakal dilepas begitu aja. Dengan Lord dapetin gold lebih, dengan Lord dapetin snowball effect yang tidak ada henti-hentinya, 11.000 sampai 12.000 pun bisa akan didapatkan oleh Rebellion Zion. Oke, di depan sana, Kars menunggu Pai dengan siap. Tapi Hais Amor, dia punya power yang sangat tinggi untuk bisa melumat Pai. Bahkan di depan sana Kars bakal coba menutup pergerakan Pai. Tapi Hais Amor masih melebih Kars. Telah memancing team fight. Rasi masih bertahan. Pai versus everybody. Mainan favoritas terbuka. Lihat Pai dimakan. Ditelan bulat-bulat. Tidak bisa bertahan. Terlalu burst damage yang diberikan oleh sang banteng biru. Walaupun tadi ada impact ataupun efek dari blade armornya yang nyala ya bro ya. Dan itu pun tidak membuat beberapa player yang dimiliki oleh Rebellion bahkan tadi dari Hais Amornya notice akan hal tersebut gitu. Dan bahkan sampai Swallow-nya ngeluarin penalty zone dari IMU. Semuanya all in ke Pai. Kayaknya bener-bener tahu deh, Rebellion Zion paham gimana cara mematikan pergerakan dari Alter Ego Esports. Dan buat sekarang, Sally Boy kayaknya nggak bisa melakukan hal yang serupa 2 kali. Karena lihat Rebellion Zion adaptif banget, dia cepet banget untuk mempelajari gerakan untuk memotong satu lane. Dan untuk sekarang dengan Demon Hunter Sword, Nino adalah last hope dari Alter Ego di game yang pertama. Wow, cukup berani ya. Cukup pede loh tanpa won. Oke, tanpa won, Sally Boy, The Miracle Boy. Apakah kali ini Alter Ego dan kawan-kawan mendapatkan miracle dari serangan Lother mid lane? Mereka coba untuk bertahan. Pai membaik time menuju ke bottom lane. Sally Boy sangat atau maut. Sally Boy. Bakal coba dihantam. Masih ada bottom lane. Tapi dapat sana. Hilang. Sally Boy dan Miracle Boy harus ditelan bulat-bulat. Apakah masih ada last hope dan bahkan tidak ada miracle. Sang banteng biru memaksa Alter Ego tumbang di game yang pertama. Win streak 2-0 dari kemarin. Kayaknya harus dipecahkan kali ini. Oke, 13-0 point kill. Wow. Perbandingan macam apa? Damage dealer utama Alter Ego, Nino, tidak berjalan dengan begitu baik Prof. Benar-benar tidak diberikan ruang, tidak diberikan nafas sedikit pun. Di dalam sebuah team fight loh, wow. 5 kali pick Iritel, 100% win rate. Hancur. Pick yang ke-6 berhenti di sana. Seolah mengingatkan kita, Alter Ego yang selesai dengan lose streak-nya kemarin. 5 kali lose streak tiba-tiba